Ini semua, Uni Eropa kini dihadapkan pada dilema besar. Apakah tetap bertahan dengan kebijakan memutus ketergantungan pada gas Rusia atau justru mempertimbangkan untuk kembali mengimpornya? Sejak invasi Rusia ke Ukraina pada tahun 2022, blok ekonomi ini telah berupaya keras mencari alternatif energi demi mengurangi ketergantungan pada Moskow. Namun, realitas di lapangan semakin sulit diabaikan. Harga energi yang meroket, industri yang kehilangan daya saing, dan ancaman resesi membuat beberapa negara anggota mulai mempertimbangkan ulang keputusan mereka. Bagi sebagian pihak, ini adalah langkah pragmatis untuk menyelamatkan ekonomi. Sementara bagi yang lain, ini bisa dianggap sebagai bentuk pengkhianatan terhadap prinsip yang telah mereka perjuangkan sejak awal konflik. Bagaimana kisah selanjutnya? Simak video ini hingga akhir. Namun sebelum melanjutkan, jangan lupa untuk subscribe terlebih dahulu channel ini agar tak ketinggalan info menarik lainnya. Diskusi tentang impor kembali gas Rusia semakin menguat di kalangan pemimpin Uni Eropa. Jerman dan Hongaria misalnya mendukung ide ini dengan alasan bahwa pasokan energi yang lebih stabil bisa membantu menekan lonjakan harga dan sekaligus menjadi bagian dari negosiasi gencatan senjata dengan Rusia. Namun, tidak semua negara setuju. Negara-negara Eropa Timur yang selama ini menjadi garis depan dalam menentang pengaruh Rusia menolak keras setiap langkah yang dapat membuka kembali ketergantungan pada Moskow. Sementara itu, Rusia sendiri tampaknya tidak terburu-buru menyambut Uni Eropa kembali sebagai pelanggan. Kremlin justru menegaskan bahwa sanksi yang diberlakukan Uni Eropa lebih banyak merugikan blok tersebut dibandingkan dengan Rusia. Sejak memutus pasokan gas Rusia, Uni Eropa telah beralih ke sumber energi lain seperti gas alam cair atau LNG dari Amerika Serikat, Qatar, dan Norwegia. Namun, opsi ini ternyata jauh lebih mahal dan menimbulkan beban ekonomi yang tidak ringan bagi industri maupun rumah tangga. Jerman, sebagai salah satu negara dengan industri terbesar di Eropa, mengalami pukulan berat akibat tingginya harga energi. Bahkan ekonominya mengalami kontraksi selama 2 tahun berturut-turut, menandakan bahwa transisi energi yang mereka pilih setelah 2022 tidak sepenuhnya menguntungkan. Di sisi lain, Amerika Serikat tampaknya mendapat keuntungan dari kondisi ini dengan semakin menguatnya pengaruhnya di sektor energi Eropa. Masalah ini semakin rumit dengan berakhirnya perjanjian transit gas Rusia melalui Ukraina pada Januari 2025. Negara-negara yang bergantung pada jalur ini, seperti Slovakia dan Austria, kini menghadapi ancaman kehilangan pasokan energi yang signifikan. Perdana Menteri Slovakia bahkan mengancam akan memveto bantuan Uni Eropa untuk Ukraina jika pasokan gas Rusia benar-benar terputus. Hal ini semakin menegaskan bahwa meskipun secara politik Uni Eropa ingin menjauh dari Rusia, secara ekonomi mereka masih belum bisa sepenuhnya lepas dari energi Moskow. Ironisnya, meskipun embargo diterapkan, gas Rusia tetap mengalir ke Eropa melalui jalur yang tidak langsung seperti Turki dan negara-negara Asia Tengah. Putusan akhir Uni Eropa akan sangat menentukan masa depan geopolitik dan ekonomi kawasan ini. Jika tetap bersikeras menolak gas Rusia, mereka harus menghadapi konsekuensi ekonomi yang lebih berat. Sementara jika memilih untuk kembali bernegosiasi dengan Moskow, mereka akan menghadapi tekanan dari Amerika Serikat serta negara-negara Eropa Timur. Sementara itu, Rusia tampaknya semakin nyaman mengalihkan pasukan energinya ke Asia, menjadikan Eropa dalam posisi yang lebih lemah dalam negosiasi di masa depan. Apapun yang terjadi, langkah Uni Eropa dalam beberapa bulan ke depan akan sangat menentukan apakah mereka benar-benar bisa mandiri dalam energi atau justru hanya berpindah dari satu ketergantungan ke ketergantungan yang lainnya. Bagaimana menurut pendapat Anda? Silakan tuliskan di kolom komentar dan jangan lupa untuk like dan share video ini jika bermanfaat. Sampai jumpa di video menarik selanjutnya.